Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas salah satu perusahaan yang beroperasi di ASEAN, yaitu Chaeron Pokpen Foods atau CPF. CPF menjalankan bisnis agroindustri dan makanan di 17 negara di seluruh dunia dengan visinya untuk menjadi dapur dunia. Perusahaan berupaya untuk menghadirkan produk dan layanan berkualitas terbaik dengan tetap menjaga keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi semua pemangku kepentingan. CPF terdaftar sebagai perseroan terbatas pada Januari 1978 dengan nama Chaeron Pokpen Feed Mill Company Limited. Terlibat dalam bisnis pakan ternak dan peternakan di Thailand. Selanjutnya, CPF berganti nama menjadi Chaeron Pokpen Food Public Company Limited. CPF menjalankan usaha agroindustri dan makanan yang terintegrasi secara vertikal, terdiri dari 3 usaha sebagai berikut. Yang pertama ada usaha pakan, yaitu produksi dan distribusi pakan ternak. Produksi utamanya adalah pakan babi, pakan ayam, pakan itik, pakan udang, dan pakan ikan dalam berbagai format, yaitu pakan konsentrat, pakan bubuk, dan tablet. Yang kedua ada usaha peternakan dan pengolahan, yaitu pembibitan hewan, peternakan dan pengolahan daging primer. Yang ketiga ada usaha pangan, yaitu produksi produk daging setengah matang dan matang, serta makanan siap saji dan jalur distribusi pangan termasuk restoran. Ada juga dua ruang lingkup bisnis dalam perusahaan CPF. Yang pertama operasinya di Thailand, berfokus pada bisnis agroindustri dan makanan yang terintegrasi secara vertikal untuk distribusi domestik dan ekspor daging olahan, dan produk makanan untuk dibawa ke 30 negara di 5 benua di seluruh dunia. Produk termasuk ternak dan hewan air seperti babi, ayam, pedaging, petelur, bebek, udang, dan ikan. Yang kedua ada operasi internasional, yaitu berfokus pada bisnis agroindustri dan makanan di luar Thailand, yaitu Cina, Vietnam, Inggris, India, Amerika Serikat, Kamboja, Rusia, Turki, Filipina, Malaysia, Laos, Belgia, Sri Lanka, Polandia, Brazil, dan Kanada. Selain operasi bisnis di Thailand, CPF telah memperluas bisnisnya ke luar negeri yang penuh dengan potensi dan peluang bisnis. CPF telah membawa pengetahuan dan keahliannya tentang agroindustri, terintegrasi, bisnis pangan dan teknologi modern yang digunakan dalam bisnisnya di Thailand untuk mengembangkan standar peternakan dan efisiensi agroindustri untuk mempromosikan produksi daging dan pangan dengan standar keamanan di berbagai negara. Saat ini, CPF memiliki basis produksi di 16 negara, yaitu di Cina, Vietnam, Inggris, India, Amerika Serikat, Kamboja, Rusia, Turki, Filipina, Malaysia, Laos, Belgia, Sri Lanka, Polandia, Brazil, dan Kanada. CPF juga telah memperluas jalur distribusi makanan, olahan, dan siap makan, serta jalur distribusi di negara-negara tersebut. Sedangkan proses kerja, proses produksi, dan karakteristik produk disesuaikan dengan geososial masing-masing negara. Selanjutnya, dampak COVID-19 terhadap bisnis Chaeron Pokpen Food secara global. Yang pertama, ada dampak dari segi keuangan. Imbas virus corona telah memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan dan operasional bisnis Chaeron Pokpen Food, terutama dalam pembelian bahan baku pangan impor yang umumnya dilakukan dari Cina. Hal tersebut tentunya menyebabkan kurangnya ketersediaan bahan baku dan menghambat proses produksi. Hal ini juga berimbas pada logistik serta harga produk yang ikut meningkat sementara daya beli masyarakat mengalami penurunan. Perusahaan juga mengalami penurunan penjualan perseroan sebanyak 6,7% secara tahunan menjadi 27,6 triliun pada semester 1 2020. Walaupun terkena imbas negatif dari eksistensi virus corona, namun perusahaan tidak menerapkan pemberhentian karyawan secara massal. Perusahaan menerapkan sistem kerja work from home dan tiap-tiap karyawan tetap menerima besaran gaji yang sama seperti kondisi sebelum adanya corona.
Selain itu, perusahaan juga akan memberikan perawatan terbaik bagi karyawan yang terinfeksi corona. Dengan menanggung semua biaya medis yang timbul akibat virus tersebut, sebagai antisipasi dan adaptasi terhadap kondisi pandemi, perusahaan telah menerapkan berbagai strategi agar kinerja karyawan tetap efektif dengan tetap memperhatikan berbagai aturan kesehatan. Perusahaan menambah jumlah shuttle bus untuk melayani karyawan dari penghuninya hingga pabrik. Perusahaan juga menambah pos pemeriksaan kesehatan dan alkohol untuk area penyemprotan tangan. Dalam memasarkan produknya, perusahaan menerapkan dua sistem pemasaran. Pertama, perusahaan memperkuat brand awareness dengan iklan digital di berbagai media hingga berpartisipasi di acara-acara populer di tiap-tiap negara. Kedua, perusahaan juga memasarkan secara langsung produknya kepada peternak sebagai pemasok bahan baku serta melalui toko-toko yang menjual produk peternakan di berbagai daerah pemasaran. Namun, pandemi virus corona memaksa perusahaan mengurangi intensitas pemasaran secara langsung yang tentunya berdampak pada penurunan kuantitas bahan baku. Akibat edukasi serta pengenalan produk yang terhambat kepada para peternak. Perkembangan perusahaan Caron Pokpen Food selama pandemi dalam keadaan baik dibuktikan dengan perusahaan Caron Pokpen Food menyiapkan beberapa inisiatif CSR untuk mendukung masyarakat yang terkena dampak COVID-19. CPF menjalankan bisnis dengan good corporate citizen, perusahaan yang mengutamakan kepentingan negara dan rakyatnya. Perusahaan telah mengirimkan makanan kepada 8.499 rumah tangga yang berpenghasilan rendah. CPF telah menerapkan serangkaian tindakan keamanan di pabrik, peternakan, termasuk pertanian kontrak untuk menjamin rantai pasokan bebas COVID-19 dan sehingga tidak akan terganggu. CPF telah menerapkan serangkaian tindakan kesehatan dan keselamatan kepada pekerjanya di seluruh dunia dengan menjalin kerjasama dengan negara tersebut seandainya ada warga Thailand berada di sana. Pemerintah dan CPF akan mengirimkan bahan makanan ke negara tersebut untuk warga Thailand dan mengupayakan warga Thailand yang terkurung di suatu negara akan kembali ke negaranya. Selanjutnya, strategi Caron Pokpen Food dan kaitannya terhadap pandemi COVID-19. Yang pertama, merevisi struktur bisnisnya ke arah yang lebih sinergi dan kompetitif. Strategi ini dinilai sangat relevan terhadap pengembangan bisnis CPF di masa pandemi. Yang kedua, menjalin hubungan dengan negara lain, yang mana strategi ini kurang relevan bila kita bandingkan dengan kondisi pandemi yang memaksa negara-negara di dunia untuk menerapkan berbagai penerapan protokol kesehatan seperti kebijakan social distancing. Yang ketiga, mengubah perdagangan massal ayam dan babi menjadi paket modern berlogo CIPY. Strategi ini dinilai masih relevan dengan pengembangan bisnis CPF selama pandemi, di mana hal tersebut akan meningkatkan brand awareness dari CPF itu sendiri. Yang keempat, meningkatkan penjualan baik di supermarket maupun di hypermarket, yang mana strategi ini kami nilai kurang relevan dengan kondisi pandemi sekarang ini, karena banyak masyarakat yang mengurangi intensitas berbelanja baik di supermarket maupun di hypermarket. Menurut kelompok kami, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan CPF. Yang pertama, menyediakan variasi harga produk. Yang kedua, pemasaran dengan pemanfaatan teknologi informasi serta media sosial. Yang ketiga, melakukan berbagai program Corporate Social Responsibility atau CSR terkait pandemi untuk meningkatkan value of firm. Yang keempat, pemanfaatan dan optimalisasi omnichannel, sehingga konsumen bisa melakukan pembelian produk dengan lebih dari satu channel penjualan, baik melalui toko fisik, e-commerce, hingga mobile atau m-commerce. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.